Sistem programming ini jarang dibahas di sekolah maupun di kampus di Indonesia ya, padahal ini sangat penting sistem. Jadi kalau bagi yang baru belajar sih sebenarnya tadi kalau mau pohon tumbuh tinggi maka buatlah akar sekuat mungkin. Tidak perlu khawatir, saya akan coba menjelaskannya perlahan-lahan. Selagi teman-teman belajar serius, apabila masih kesulitan berarti saya sebagai tutornya yang salah kalau sampai sulit itu. Karena seharusnya jadi mudah gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi selamat malam semuanya. Kita awali pelatihan ini, pelatihan online dengan sesi pengenalan. Jadi pengenalan ini memberikan overview, itu latar belakangnya apa, lalu mana di admin ya. Jadi latar belakangnya apa dan sebenarnya kemana arah tujuannya gitu dan mengapa materinya ini begitu penting sebenarnya ya. Baik, saya share screen saja. Share screen, mana dia? Entire screen aja lah ya. Oh, oke, share. Nah, ini nih. Coba saya bukakan dulu ini. Draw, dah. Jadi laptop saya ini pakai Linux. Show my screen anyway. Ini sudah kelihatan ya, share screen ini. Nah ini. Sudah Bang. Sudah ya. Sudah. Asik. Ya. Jadi acara kita ini disebut dengan nama sistem programming namanya ya. Sistem programming. Nah, gitu namanya. Ya, sistem programming ini jarang dibahas di sekolah maupun di kampus di Indonesia ya, padahal ini sangat penting sistem programming itu. Jadi yang dibicarakan itu seperti ini. Yang selama ini kita kenal kan ada beberapa pemrograman ya, atau aplikasi ya, pemrograman. Kalau yang berhadapan dengan mesin kan dia pemrograman misalnya PLC macam-macam gitu ya. Ini kemudian ada yang lalu pemrograman apa namanya ya. Contohnya ini Arduino. Lalu untuk teman-teman yang di IT, kalau ini yang berhubungan dengan itu ya, dengan microcontroller dan sejenisnya untuk industri. Lalu untuk yang di dunia IT sendiri kita mengenalkan itu ya, ada yang database di sini. Yes, ada lagi apa tuh ya, selain database, dunianya banyak nih. Ada yang web gitu. Oke. Nah, lalu ada lagi yang apa deh selain dunia ini? Ada juga yang bagian yang suka desain komunikasi visual itu kan. Misalnya animasi seperti sini. Ada lagi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi banyak jenisnya. Jadi sekarang ini komputer dipakai untuk berbagai kebutuhan gitu. Nah, gitu. Namun yang kita jumpai seringkali begini, orang yang paham di pemrograman PLC ini tidak paham dengan ini. Tidak biasanya kurang memahami di sini. Nah, gitu. Ini saya warnai merah nih. Warna merah. Nah, seperti ini. Demikian pula sebaiknya orang yang dari database jarang yang mengerti ini kalau diminta untuk switch ke pemrograman yang berkaitan dengan mesin. Oh, itu siapa tuh? Ada yang mau join. Siapa nih? Oh, nggak ada ya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Itu pasti kesulitan kalau mau pindah bidang, padahal sama-sama bekerja dengan komputer gitu ya. Gitu. Coba ada yang mau join nggak nih? Nggak ada lagi. Oke. Nah kemudian
Mengapa demikian? Karena memang kita langsung berada di kulit-kulitnya gitu, langsung lompat. Jadi kalau kita belajar itu sebetulnya semua ini baik web, database, pemrograman PLC, Arduino dan animasi ini semuanya adalah memanfaatkan ini kan, memanfaatkan komputer. Lalu untuk problem solving ke sini. Ini mau ke sini, ini dipakai untuk ini gitu kan. Nah, ini. Seperti ini. Nah, yang terjadi kan sebenarnya apapun bidangnya sebenarnya ya memanfaatkan sumber daya komputer ini untuk berbagai keperluan. Namun sayangnya barangkali keterbatasan waktu atau pengen cepat lulus begitu kan. Ini diabaikan yang bagian ini. Nah, ini diabaikan. Nah, gitu. Dilompat gitu ya. Jadi seperti kita mau memperbaiki sepeda motor menggunakan toolbox. Nah, sebelum paham dengan toolboxnya sudah mau langsung memperbaiki sepeda motor seperti itu. Jadi belum paham dengan isi komputer tapi mau langsung gitu seperti ini. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan tidak ya? Ini latar belakangnya seperti ini awalnya. Jadi sistem programming itu kita ingin masuk ke intinya, ke komputernya itu. Mudah-mudahan kalau memahami intinya, kita akan bisa kemana saja. Bisa ke pemrograman Arduino, PLC, bisa ke database, bisa ke web, bisa ke animasi. Atau teman-teman yang terlanjur sudah berada di ujung, misalnya sudah pemrograman web, ya mundur sedikit ke pemrograman komputer. Oh, ada yang join. Oh, oh iya. Ya. Jadi mundur sedikit untuk belajar komputer, mudah-mudahan nanti bisa nyebrang ke bidang-bidang lain gitu. Nah, seperti itu. Tidak ada ruginya kok memahami bidang yang selama ini kita kuasai karena di industri terutama di lapangan itu dibutuhkan orang yang ngerti banyak. Kalau hanya mengerti satu bidang, misalnya hanya mengerti database, itu akan kesulitan ketika ada integrasi mesin dengan IT, gitu kan. Karena nanti selalu terjadi masalah di dunia ini dan harus ada penengah orang yang mengerti kedua sisi, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ah, ini saya tunggu dulu komentarnya. So far oke, so far ya, understand lah, bisa diikuti lah. Jadi kita ini sekarang fokusnya di bagian ini, menggali komputer gitu. Oke. Iya. Oh, itu ada Pak Deswandi ya, Bapak. Jadi kita mundur sedikit dari aplikasi yang selama ini kita geluti untuk mempelajari komputer. Nah, seperti ada pepatah kan, kalau pohon mau tumbuh tinggi, maka akarnya harus kuat. Nah, ini sekarang kita mempelajari komputer ini dalam arti memperkokoh akar. Jadi kalau tanpa pengetahuan akar, setinggi-tingginya kita belajar, itu sebenarnya rapuh. Rapuhnya begini, bagaimana kalau suatu saat, contohnya ini ya, contohnya nih, saya punya sebuah programmer namanya Arduino IDE. Nah, ini untuk memprogram Arduino nih. Nah, ini agak lambat ya. Oh, Arduino 1. Wih, kok lambat nih. Ah, ini dia. Ini kan salah satu alat untuk memprogram microcontroller. Nah, mengapa disebut rapuh? Apabila teknologinya dihentikan, lalu kita harus beralih ke yang lain, apakah semudah itu gitu? Atau yang bagi orang yang belajar programming hari ini yang ramai apa? Misalnya Python ya. Boleh saja belajar Python, tapi ingat suatu saat akan berubah itu. Hari ini bahasa pemrograman datang silih berganti. Kalau kita hanya belajar di ujung-ujungnya, di kulit-kulitnya, maka kalau terjadi perubahan kita menjadi kadaluarsa kan. Kita akan jadi orang yang bingung ini. Kita mau belajar sesuatu hari ini untuk informatika cepat sekali berubah. Padahal kalau kita pegang intinya saja, pegang intinya ini, yang komputer ini, kita tidak akan kebingungan kalau ada teknologi baru.
karena meskipun baru, pada intinya semua sama. Jadi samanya tuh seperti ini dia, yang saya sebut sama itu. Salah. Mana ya? File new page mana new page? New page. Oke, nah. Jadi apapun aplikasinya, teknologi pemrogramannya akan selalu begini dia. Satu, dia akan selalu menggunakan memori komputer yang jelas ini. Apapun programnya, misalnya di sini aplikasi gitu kan. Apapun aplikasi atau bahasa pemrograman itu selalu begini dia. Nah, ini selalu akan menggunakan memori komputer untuk penyimpanan data ya, data input lalu sebelum dikirim ke output kan diproses dulu, akan selalu diletakkan di memori. Lalu kedua akan selalu berkaitan dengan cara mengelola prosesor. Nah, seperti itu. Pasti selalu begitu. Jadi tidak akan jauh-jauh dari sini. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Lalu di sini tidak akan jauh-jauh dari input-output. Nah, seperti itu. Lalu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya input-output tentu ya, karena sebuah solusi sistem komputer itu kan memproses input dan menghasilkan output. Dan ini yang terakhir adalah komunikasi antar proses. Nah, komunikasi antar proses ini maksudnya, coba mana dia garisnya? Oh, ini salah. Mana sih? Nah, ini satu lagi sini. Iya. Kok ke bawah semua lahnya. Nah, ini. Oke ya. Jadi komunikasi antar proses itu artinya kalau sebuah program dijalankan, misalnya browser kita ya, kalau kita pakai internet kan pakai browser tuh, ada yang Firefox, ada Google Chrome, ada yang pakai Microsoft Edge, atau yang cukup lama yang kemudian digantikan oleh Microsoft Edge adalah Internet Explorer. Itu sebenarnya sebuah proses kan, jalan di laptop kita masing-masing. Cuma nanti dia berkomunikasi dengan server web, ngunduh data dari Google, berarti kan terjadi ngobrol ya, bertukar data antara browser di laptop kita dengan di server web yang nun jauh di sana. Itu disebut komunikasi antar proses. Jadi bisa saja yang dimaksud komunikasi antar proses itu komunikasi dua proses dalam satu komputer, atau komunikasi proses lintas komputer yang bahkan jauh kan letaknya. Oke. Itu dia join. Nah, gitu. Jadi tidak akan jauh-jauh dari 4 hal ini sebetulnya, apapun teknologinya. Nah, gitu ya. Seandainya kita mempelajari ini, arrange send to back. Areanya kosongin dulu. Areanya nun. Oke. Nah, gitu. Saya kasih warna merah lah ya. Line red. Oke, nih. Seandainya kita mempelajari 4 hal ini, memori, proses, input, output, dan komunikasi antar proses secara detail dan mengerti itu, maka apapun teknologi baru, ini ada lagi yang lain gitu ya, itu tidak akan gampang. Kita itu ya firm aja, ya yakin-yakin aja, nggak perlu pusing mempelajari sesuatu sebetulnya. Saya sendiri kan tidak mempelajari banyak bahasa. Sampai saat ini saya terbatas bahasa pemrograman, tapi kalau diminta untuk mengerjakan dalam bahasa program lain, saya hanya butuh waktu sebentar untuk menguasainya, karena saya akan paham bagaimana sebuah teknologi mengelola memori prosesor ini, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi sistem komputer nanti, pemrograman sistem yang akan kita pelajari itu ada 4 bagian. Pertama, memori. Bagaimana sebuah data diletakkan di dalam memori. Lalu kedua tentang prosesor. Jadi kalau prosesor kita punya
misalnya 4 core, laptop saya ini sekarang ini 16 core loh isinya. 16 core itu artinya ada 16 engine gitu kan, ada 16 mesin jet di dalamnya. Jadi kalau saya hanya menggunakan satu mesin saja, padahal yang dikerjakan datanya jutaan, itu mubazir kan. Karena ada 15, kalau saya 16 berarti kalau saya hanya pakai satu core, ada 15 core yang tidur, sebetulnya mubazir. Bagaimana memanfaatkan kerja paralel itu menggunakan prosesor. Lalu input dan output bagaimana menerima input, mengelola input ya, menarik data dari input dan bagaimana menghasilkannya menjadi output. Itu kemudian komunikasi antar proses, itu berarti kita akan bicara minimum 2 proses yang bertukar data begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi materinya ada 4 bagian saja. Yang sistem programming dari awal pertemuan kita hari ini sampai entah nanti kapan selesainya, itu isinya cuma memori, prosesor, input output, dan komunikasi antar proses. Nah, gitu 4 itu saja. Ada pertanyaan nggak ya sampai di sini? Masih bisa diikuti. Masih bisa ya. Nah, jadi pesan saya begini, pesan saya. Selama materi ini sampai selanjutnya itu satu yang penting itu ada yang join lagi. Gini. Satu yang penting itu tidak boleh jaim, menghindari jaim, jaga image. Kalau tidak paham langsung saja tanya, oh saya tidak paham tentang itu, nanti saya akan jelaskan lagi begitu kan. Jadi tidak usah takut kan, tidak usah takut, ini bukan sekolah yang ada nilainya, tidak ada. Ini cuma kita ngobrol santai saja, belajar santai, anggaplah kita ini ngobrol sama teman, kalau tidak mengerti jangan takut, katakan saja tidak takut, bagian ini nggak ada masalah sebetulnya. Itu pesannya. Biasanya untuk belajar itu yang akan sulit itu adalah menghindari jaim itu, begitu ada pertanyaan lalu sebetulnya tidak paham lalu diam, itu yang akan jadi masalah. Jadi jangan sampai jadi beban gitu. Jadi betul seperti Pak Ramli tadi, ya kalau sudah mengerti gitu. Kalau ada yang belum paham nanti ya sebutkan saja. Baiklah, jadi ada 4 bidang, lalu apalagi dia page-nya new page. Oke. Kemudian yang diperlukan sekarang ya, yang diperlukan itu adalah yang jelas sih komputer. Boleh desktop, boleh laptop. Nah, gitu ya. Hari ini jadi bingung, laptop juga diletakkannya di atas meja, jadi kan desktop juga sebetulnya. Saya pakai laptop tapi tidak di pangku, tidak di pangkuan. Saya letakkan di meja, jadi ini desktop juga namanya. Lalu yang jelas kemudian sistem operasinya sekarang. Sistem operasinya, ini dia. Jadi untuk belajar itu yang terbaik menurut saya, belajar dasar itu di Linux bukan di Windows. Jadi ini ada cerita, saya kan dulu sampai tahun 2017 itu pengguna Windows kan. Lalu ada rekan mengajak untuk cobalah lihat-lihat Linux gitu kan. Lalu sebelum saya pindah ke Linux, saya pelajari dulu sistem programmingnya, bagaimana Linux mengelola memori, lalu prosesor, seperti tadi input output, komunikasi antar proses. Nah, setelah paham baru saya pindah ke Linux. Dan menariknya di Linux itu semua free, lisensinya itu tidak berbayar, sistem operasinya kita bisa duplikat install tanpa melanggar hak cipta ya, tanpa ada pembajakan gitu, legal. Kemudian kode sumbernya, source code-nya terbuka. Saya bisa belajar gaya programmingnya yang seperti apa ya, para expert itu kalau bikin program seperti apa sih, saya bisa contoh gitu. Jadi kemudian ya saya sampai sekarang ini pengguna Linux sampai saat ini karena open source-nya tadi. Nah gitu. Nah untuk teman-teman yang pakai Windows ini sekarang ini sudah mudah sekali sejak Chief Executive Officer-nya, CEO-nya Microsoft berpindah dari Bill Palmer ke Nadella ya, Satya Nadella. Itu sekarang Windows sudah ramah dengan Linux. Ini admit dulu. Oke, ini. Oke, sini ya.
Jadi sekat-sekat Windows dan Linux itu sejak beralihnya Chief Executive Officer sekarang sudah tipis di dalam Windows, Windows 10 atau 11 itu ada yang disebut dengan WSL gitu. Pasti sudah ada WSL-nya, tinggal diaktifkan saja. Lalu dari WSL ini kita bisa install misalnya untuk pemula itu Linux-nya Ubuntu. Nah, itu. Jadi jangan khawatir yang pemakai Windows bisa, terutama yang Windows 10 11 ya, bisa diaktifkan WSL-nya dan menginstal Linux Ubuntu. Di internet sudah banyak nih yang tutorial untuk melakukan itu. Misalnya di sini YouTube, mana YouTube? Ah, ini. Kalau di YouTube itu how to install WSL on Windows 10 and 11. Itu udah banyak nanti tuh. Banyak petunjuknya tuh. Yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ikuti saja ini. Ada banyak di YouTube, banyak tuh cara install WSL tuh ada semua. Jadi hari ini sudah sangat mudah dengan bantuan adanya internet untuk belajar, sudah sangat dipermudah dibandingkan waktu tahun 1990-an, era awal 2000 masih sangat susah belajar itu kan, harus cari buku literatur. Kalau sekarang internet sudah sangat luar biasa. Jadi nanti bagi teman-teman yang pakai Windows 10 atau 11 bisa install ini WSL, lalu untuk pemula sih pilih aja Linux-nya yang Ubuntu gitu. Seperti itu. Ini ada pertanyaan nggak tentang ini nih, tentang penggunaan nanti bagaimana menggunakan Linux itu tuh. Jadi sesi berikutnya, mudah-mudahan nanti Jumat ya di jam yang sama itu kita akan lihat apakah ada kesulitan menginstal WSL di Windows, atau kalau sudah berhasil ya langkah pertama tentu saja tidak langsung coding kan. Langkah pertama itu kita paham dulu dengan lingkungannya di Linux. Jadi terbiasa dulu gitu kan. Wih, mana dia? Ini dia. Jadi terbiasa dulu di Linux, lalu setelah merasa nyaman barulah kita masuk ke pemrogramannya gitu ya. Lalu yang bahasa pemrograman yang digunakan ini bahasanya nanti ya, bahasa pemrograman yang digunakan adalah C saja, bukan C++, C. Ada orang yang terintimidasi begitu mendengar C. Sebetulnya tidak perlu khawatir, saya akan coba menjelaskannya perlahan-lahan. Selagi teman-teman belajar serius, apabila masih kesulitan, berarti saya sebagai tutornya yang salah kalau sampai sulit itu. Karena seharusnya jadi mudah gitu ya. Nah ini nanti yang perlu dipersiapkan ya. Nah ini seperti ini nih. Gitu tuh. Iya, iya. Nah ya. Sampai di sini ada pertanyaan tuh. Saya Kang. Ya. Tadi Kang, saya agak terdistract Kang, jadi saya nggak terlalu mendengarkan. Ya. Jadi kelebihan pakai Linux tuh dari Windows apa ya Kang? Apa yang berbeda dari situ kalau kita pakai Linux? Yang berbeda sistem operasinya jelas berbeda. Ya udah saya jelaskan bukan dari intinya ya, dari kesan pengguna saja misalnya. Kalau di Windows itu begitu kita masuk ke dalam sistem operasi Windows, kita mengenal drive C, drive D, begitu kan ya. Di Linux tidak ada drive seperti itu, tidak ada. Lalu kalau kita tarik ke belakang, Windows itu berasal dari disk operating system kan, dari DOS dulunya, lalu berkembang jadi Microsoft Windows. Nah, ketika sama-sama dalam generasi teks ya, mode teks, layar teks itu, disk operating system yang populer di Indonesia, di negara lain yang sudah lebih maju teknologinya itu tidak pakai disk operating system, tapi pakainya Unix gitu. Jadi ada Unix, ada DOS. Nah, Unix dan DOS itu kalau saya boleh memberikan penilaian itu bagaikan bumi dan langit itu. Di DOS dulu itu tidak ada secara built-in dukungan ke network.
Jadi kalau mau masang jaringan gitu kan, mesti pakai add-on teknologi tambahan supaya bisa jaringan. Zaman DOS dulu. Sementara di Linux itu sudah sudah apa namanya ya? Sudah built-in di dalam Linux itu sudah ada pengelolaan jaringan sudah di dalamnya. Kemudian yang kedua multi proses atau multi thread di DOS belum ada, kita harus menginstal sesuatu. Saya waktu kerja di Quantum itu tahun 95 kalau nggak salah sampai 2000 itu mesin-mesin lama itu menggunakan DOS karena programnya harus multi proses dan multi thread di dalamnya harus ada add-on nambahkan lagi software lain. Sementara di Linux sudah ada untuk multi-thread dan multi-proses. Nah, yang ketiga security, keamanan. Kalau di DOS dulu sebuah file itu tidak ada pembatasan siapa boleh melihat dan siapa boleh menghapus. Zaman DOS. Di Linux sudah ada tuh pembatasan. Sebuah file nih siapa saja boleh membuka, siapa saja yang boleh mengubah isinya, siapa saja yang menghapus, itu sudah ada pembatasan. Jadi 3 hal tadi, jaringan, multi-threading, multi-processing, dan keamanan itu sudah maju di Unix dibandingkan di DOS. Nah, lalu ada seorang mahasiswa Helsinki, Linus Torvald, memandang bahwa Unix itu masih terlalu mahal kan. Lalu untuk digunakan mahasiswa, lalu dia kembangkan sendiri namanya Linux. Belajar dari sistem operasi Minix kan, satu keluarga dengan Linux. Lalu begitu karyanya selesai dia open source kan, digratiskan. Lalu bertemulah karyanya dengan seorang penggagas open source itu, lalu sampai sekarang berkembanglah si Linux plus GNU. GNU itu open source project, gagasan open source project, sampai di tangan kita jadi sistem operasi Linux _ GNU gitu hari ini. Dan kalau kita lihat server di belakang layar ya bukan laptop ya. Kalau di server itu sebetulnya mayoritas Linux loh sekarang itu. Bahkan Microsoft aja servernya itu ada yang Linux loh. Jadi kalau di server mayoritas Linux, handphone Android itu Linux. Jadi sebenarnya yang kita lihat saja ada banyak window itu adanya di desktop, tapi kalau sudah masuk ke server itu mayoritas Linux. Nah itu. Dan kemudian kalau kita belajar Linux, kita bisa download kode programnya. Bisa mempelajari kodenya seperti itu. Kalau di Windows kan tertutup ya, kita tidak bisa lihat source code-nya. Lalu di Linux itu kalau ada problem lebih cepat tertangani. Karena ada banyak relawan seluruh dunia yang ikut menyumbangkan perbaikan bug gitu kan. Kalau di Windows kan terbatas pada orang-orang yang digaji itu kan. Jadi perbaikannya tidak secepat itu. Kalau di Linux cepat sekali. Kalau ada lubang security nanti berikutnya langsung ada update atau patch gitu. Karena sifat gotong royongnya gitu sebetulnya Linux itu. Nah, seperti itu perbandingan Linux dan Windows. Jadi untuk belajar sistem programming, kalau mau melihat ini, misalnya saya mau lihat tentang ini ya, tentang misalnya man, thread, create. Nah itu, ini langsung dokumennya muncul tuh. Bagaimana cara mengelola multi-thread di Linux itu ya yang penting mau baca aja sebetulnya, semua informasinya terbuka, dijelaskan detail gitu. Jadi sangat membantu untuk belajar, tinggal lagi persoalan memahami bahasa Inggris sebetulnya sih. Itu aja nanti. Nanti ya saya pelan-pelan saya bantu teman-teman untuk memahami dokumen ini sebetulnya, begitu pelatihan. Ya seperti itu. Nah, bagaimana? Apa ada yang belum terjawab ya? Aman kan. Oke, jadi Iya. detail aja ya, Kang. Iya. Oh. Iya, kita pun nanti pelan-pelan kok. Hari berikut pertama nanti hari Jumat kita tidak langsung coding. Bagaimana mengelola file di Linux gitu kan. Latihan-latihan dulu bagaimana kalau misalnya kita membuat sebuah file teks yang isinya misalnya belajar sistem programming lalu disimpan. Itu bagaimana kalau di Linux hal sesederhana itu.
Lalu kalau sudah jadi file teks, kalau mau ubah bagaimana? Lalu merename file bagaimana? Lalu meletakkannya di sebuah directory itu. Iya. Kang, tanya Kang. Iya. Saya mohon maaf karena memang saya bukan orang IT, kurang paham Iya. juga ini. Sebelum Iya. jauh kali, ini untuk program Linux ini kita menggunakan komputer atau laptop itu ada nggak kriterianya untuk menginstalnya? Oh, Atau nggak misalnya ada sih. Hah? Kalau laptop yang belakangan ini sudah cukup sumber dayanya sih. Jadi yang paling ringan itu, kalau sudah ada Windows atau 10 atau 11, itu diaktifkan WSL-nya nih. Oh, gitu Nah, aja. kalau tidak pakai WSL, pilihan lain ini yang agak berat sih kalau memorinya terbatas, itu menggunakan VirtualBox. Cuma itu kalau RAM memori laptop kita terbatas, jadi lambat semuanya. Tapi daripada Maksud saya menggunakan itu, pertanyaan itu tadi istilah yang RAM itu, Kang. iya. Mungkin Tapi kriterianya kalau berapa iya. minimum apa gitu ada? Berapa Tapi kalau RAM-nya? WSL sih sebetulnya berapa ya laptop ya? Kalau yang ideal sebenarnya kan 8 GB RAM-nya. Itu ideal tuh. Tapi kalau menggunakan Windows 10 11, saya belum coba. Mestinya sih ringan lah menginstal WSL itu karena dia tidak berebut gitu. Kalau menggunakan WSL antara Linux dan Windows tidak berebut sumber daya kan. Tapi kalau pasang VirtualBox kita harus bagi tuh berapa prosesor untuk Linux, berapa core prosesor untuk Windows. Wah, itu nanti mulai berbagi tuh. Berapa RAM untuk Linux, berapa RAM untuk Windows. Jadinya berbagi gitu. Tapi kalau laptopnya sudah Windows 10 11 yang ringan pakai WSL ini sebetulnya. WSL itu sharing sumber dayanya. Oh, itu kuncinya ya? Iya. Pakai Windows 10 atau Windows 11. Iya. Kalau udah ada terinstall di laptop atau di komputer kita, udah bisa lah untuk menginstall Linux ini. Iya, yang penting diaktifkan WSL-nya. Nanti ada tutorialnya di YouTube kan. Bagaimana mengaktifkan WSL. Saya pernah coba teman siapa, Fadil Rahman ya, yang mesin BP 2000 sekian itu laptopnya saya instalkan WSL, sudah jalan tuh Ubuntu, Linux Ubuntu di laptopnya. Iya. Siapa? Oke, makasih Kang. Ya itu. Nah, ini materi ini yang seperti ini, memori, prosesor, input output, komunikasi antar proses, itu jarang dibahas secara detail di kampus. Itu persoalan kita di sini sebetulnya. Nah, itu. Jadi ya saya bantulah teman-teman untuk belajar hal-hal yang barangkali selama kuliah nggak dapat gitu. Padahal jurusannya informatika sekalipun belum tentu dapat sih. Karena saya kalau misalnya berjumpa dengan pengajar maupun mahasiswa informatika, pertanyaan saya mudah untuk menguji, terutama informatika ya seberapa dalam pelajarannya itu. Saya cukup cuma pertanyaan begini saja. Seandainya saya mau menjumlahkan dua bilangan bulat kan, 1 tambah 2 sama dengan 3 seperti itu kan. Angka 1 dan angka 2 tentu kan disimpan di memori. Lalu angka 3 sebagai hasilnya disimpan di memori. Nah, masing-masing bilangan bulat itu membutuhkan berapa byte untuk disimpan di memori. Nah, pertanyaan seperti itu semudah itu belum tentu bisa jawab itu. Nah, itu. Ada lagi yang ditanyakan ya selain itu? Nah, jadi penjelasannya seperti ini nih, saya tambahkan lagi. Jadi komputer itu kan ada seperti ini nih. Ya udah, yang paling gampang ini dulu nih. Mari ini coba saya kopikan dulu, copy taruh sini. Nah, ini. Jadi ini perangkat semuanya ini. Memori nanti kalau diskusi dengan orang yang servis komputer, memorinya SD RAM berapa gitu kan, SD RAM sekian, berapa kecepatannya sekian, generasi berapa. Prosesor juga nanti cerita seperti itu, prosesornya mereknya apa, berapa core, berapa gigahertz clocknya.
Input output juga demikian, USB segala macam, komunikasi antar proses juga jaringan misalnya kan, pakai yang berapa itu kabelnya, berapa kelas berapa pakai kabelnya. Nah, nanti kita tidak bicara tentang perangkat keras seperti itu. Kita tidak bicara hal-hal yang bersifat perangkat keras seperti itu. Tapi yang kita pelajari adalah ininya. Nah, ini nih. Namanya abstraksinya. Nah, gitu. Abstraksinya begitu. Nah, seperti ini. Yang kita pelajari abstraksinya seperti ini. Barangkali teman-teman masih bingung apa yang disebut abstraksi gitu kan. Ya, misalnya beginilah, misalnya ada kita mau apa misalnya, mau ngeprint misalnya, kita mau memprint ya untuk menjelaskan apa itu abstraksi. Kalau kita mau ngeprint kan misalnya buka kalau di Windows pakai Microsoft Word kan. Lalu Microsoft Word itu ngeprint gitu. Microsoft Word tidak perlu tahu printernya apa, apakah dot matrix yang zaman dulu ya, yang pakai ketuk-ketuk itu, atau pakai Canon, atau pakai Epson, pakai DeskJet atau LaserJet. Si Microsoft Word itu tidak perlu tahu apa printer apa yang dipakai gitu kan, tidak peduli. Yang penting ada sesuatu yang bisa memprint begitu kan. Jadi bagi si Microsoft Word itu ada sesuatu yang bisa memprint teks di lokasi X berapa, Y berapa di sebuah halaman kertas A4 atau A5 atau A3 bahkan. Atau juga bisa memprint gambar di kertas itu. Bagi si Microsoft Word simple hanya itu. Jadi dari sudut pandang Microsoft Word, printer itu abstrak gitu kan. Jadi yang penting ada semacam perjanjian, dia bisa ngeprint sesuatu, letakkan sudut awalnya X dan Y-nya, lalu apa yang mau di-print, maka jalanlah printer itu. Yang penting ada kepastian itu. Itulah yang disebut dengan abstraksi, tidak peduli konkretnya apa. Nah, kalau kita mau belajar juga begitu, kita mau mengelola memori, prosesor, input, output, komunikasi antar proses, kita tidak peduli merek memorinya apa, SD kelas SD RAM-nya berapa tidak peduli. Prosesornya merek apa, kecepatan apa tidak peduli gitu kan. Yang kita gunakan abstraksinya bagaimana mengelola ini. Mengelola ini ya. Nah, gitu. Bagaimana cara mengelola ini? Nah, gitu. Jadi kita tidak berhadapan dengan perangkat keras langsung, tapi kita menggunakan abstraksi. Nah, abstraksi ini kemudian disebut dengan apa ya, kita kalau sering dengar application programming interface. Nah, gitu di Linux. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan application programming interface yang ada di Linux untuk mengatur ini memori, prosesor, input output, komunikasi antar proses, ya seperti itu yang akan dipelajari. Jadi supaya menghindari kesalahpahaman, wah kita akan belajar perangkat keras gitu ya. Secara langsung tidak sih, kita menggunakan abstraksi ini. Makanya kemudian ini menggunakan bahasa C gitu kan. Seperti itu. Yang dipelajari ini seperti ini. Bagaimana, cukup jelas ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Bebas saja, nggak usah takut-takut tanya-tanya gitu. Ini. Untungnya kalau kita bisa menguasai dasar ini, bukan hanya cepat mempelajari teknologi baru, kita akan bisa menilai loh bagus tidaknya sebuah program itu berdasarkan 4 hal ini nih. Misalnya saya mau menggambar sesuatu kan menggunakan tool gambar. Kita bisa kalau tahu tentang ini memori, kita akan lihat mana yang lebih boros menggunakan memori gitu kan. Lalu isu-isu yang berkembang selama ini di penggunaan memori adalah lupa apa namanya, setelah pakai memori lupa dibersihkan gitu, apa namanya tuh ya. Misalnya saya perlu data 1 juta byte gitu kan, saya letakkan di memori. Seringkali begitu selesai saya lupa membebaskan coupling itu gitu. Sehingga program lain tidak bisa menggunakan daerah itu, padahal kita sudah tidak membutuhkannya lagi.
Kalau terus-menerus begitu program lama-lama memori habis kan, harus di-restart komputernya. Nah, itu kalau orang yang mengerti dengan memori dari sudut pandang sistem programming bisa ngecek tuh, ini program ini jangan dipakai nih, ini selalu menjadikan memori penuh gitu kan. Atau ini prosesor itu kan hari ini ada 2 tuh paling enggak itu, ada yang CPU, ada yang GPU yang nempel di video card itu. Atau juga seberapa bagus sebuah program itu memanfaatkan paralelnya. Kalau kita mendownload sesuatu kan pernah dengar kan ya, downloader itu yang mempercepat download. Itu sebenarnya prosesornya tuh yang dimanfaatkan semua core-nya gitu, kerja paralel. Daripada mendownload 100 megabyte keseluruhan, bagus dipecahkan menjadi 10 misalnya masing-masing, berarti 10 mega, 10 mega, 10 mega, lalu di-download paralel, begitu sampai di laptop, dipertemukan kembali, ditautkan kembali gitu kan. Itu kan jadi lebih cepat. Nah, ide-ide seperti itu kan karena sudah paham bagaimana memanfaatkan core-core-nya bekerja paralel gitu kan. Nah, input output juga sama, ada input output yang di buffer dulu, baru di proses komputer, ada yang lewat tanpa buffer, data masuk langsung diproses gitu kan. Lalu ada data yang sifatnya streaming, dibaca lewat serial gitu, serial. Ada yang data yang secara paralel. Komunikasi antar proses juga begitu. Misalnya sekarang bagian teman-teman yang IT kan sering dengar itu tuh, apa namanya? Server database. Server database itu kalau kita mengerti komunikasi antar proses dan ngerti paralel prosesor itu tidak sembarangan memilih tuh. Saya untuk keperluan ini pakai server database-nya A gitu atau B, itu dia akan bisa menilai kecocokan antara tool dengan jobnya gitu. Kalau orang yang paham dengan ini, hal-hal seperti ini. Jadi sangat berguna mempelajari sistem programming itu sebetulnya. Baik, kalau dari pengenalan saya itu saja. Nah, nanti saya coba mana dia menghentikan itunya, share-nya ini ya. Ini dia. Nah, itu tadi pengenalan. Nah, itu. Ada pertanyaan? Oh, ini dia. Oh, ini ada tuh Fadel Rahman. Bagaimana Fadel Rahman? Ada pertanyaan? Aduh, ini. Atau dari siapa lagi nih? Masih bisa diikutin Pak. Lanjut Bisa dulu, ya? Pak. Ya, Pak. Ya itu sebenarnya pengenalan sampai di situ sebetulnya. Makanya saya tanya kalau ada hal yang ditanyakan selain itu sebagai pengenalan nanti saya coba jelaskan. Kalau dari pengenalan dari sudut pandang saya seperti itu. Jadi nanti tidak akan mengejar materi harus selesai cepat, tidak. Nanti saya akan bawakan secara rileks saja. Tidak terburu-buru. Kalau belum paham ya dipahami dulu. Kalau sudah benar-benar mengerti baru masuk ke materi yang lainnya gitu ya. Jadi Kang, secara ini dari materi yang pengenalan tadi, kalau bisa saya ini saya mohon maaf ya, mungkin kalau saya pengetahuan saya di bawah lah gitu, karena memang saya pun bukan orang IT. Saya hanya pandai user aja, selama ini menggunakan aja produk-produk. Jadi yang dari penjelasan tadi yang pertama itu memori, kemudian tadi apa tadi setelah memori prosesor, prosesor, kemudian input output. Yang antara memori itu kalau bilang berarti itu sebelum kita menyiapkan program itu kita harus menyiapkan ada memori, itu sebenarnya tempat penyimpanan data lah gitu ya. Terus yang prosesnya ini cara menggunakan ini data itu tadi atau gimana? Gimana penjelasannya yang paling gamblang? Nah, kalau memori begini pertanyaannya, apakah memori di sebuah komputer itu sebuah lapangan tanpa sekat gitu kan?
Ataukah memori itu bukan hard disk ya, memori dibedakan dengan hard disk. RAM itu ketika dioperasikan sebuah program jalan, apakah RAM itu lapangan tanpa sekat gitu ya, seperti lapangan bola tanpa sekat, atau dia disekat-sekat gitu. Lalu kalau disekat-sekat itu kalau kita mau menyimpan 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kan perlu 3 lokasi memori itu. Angka 1, angka 2, lalu nyimpan hasilnya 3 gitu ya. Nah, itu diletakkan di mana di sekat-sekat itu. Jadi kita akan mengenal nanti sekat-sekat di dalam memori dan di mana kita meletakkan data di sekat-sekat itu. Seandainya sekat-sekat itu diterabas, misalnya ada batas misalnya ya, cuma bisa nyimpan 10 sekatnya. Bagaimana kalau paksa dia sampai 11? Apa yang terjadi begitu? Lalu kalau datanya demikian besar, di mana harus kita letakkan datanya? Belajar seperti itu, jadi sangat mendasar. Ya, kalau yang prosesor itu lebih kepada, kalau kita misalnya punya prosesor lebih dari 1 core, bisa 8, bisa 16 gitu kan. Bahkan kalaupun single core, apakah bisa sebuah pekerjaan dipecah menjadi paralel gitu kan? Ya samalah kalau diproduksi kan. Apakah sebuah job bisa daripada dikerjakan seorang operator saja, bisa nggak dipecah menjadi 10 operator kerja gitu kan? Ya kayak gitu, prosesor tuh gitu. Oh gitu, oke. Iya, untuk lebih cepat bisa nggak? Cuma nanti begitu sebuah pekerjaan diparalelkan, ada namanya bagaimana melindungi sebuah sumber daya supaya tidak konflik. Misalnya saya hanya punya sebuah sebuah tang gitu. Lalu di tempat servis ya Honda itu, tempat servis sepeda motor itu ada 3 orang teknisi gitu kan. Tidak mungkin satu tang itu lalu 3 orang itu pegang, itu nggak mungkin. Pasti kalau sedang dipegang satu, yang lain nunggu giliran kan. Iya. Nah, jadi dalam kerja-kerja paralel itu selain membagi tugas, juga kalau ada sumber daya yang terbatas, bagaimana menghindari konflik. Itu materi prosesor. Oke. Iya, seperti itu. Karena nanti ada sumber daya yang tidak boleh rebutan. Bagaimana cara menguncinya gitu, berbagi pakai gitu. Kalau kerjanya paralel, itu tentang paralel. Lalu kerja paralel itu ternyata tidak hanya satu jenis. Ada minimal 2 cara membagi tugas secara paralel, cara A dan cara B, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Nanti kita sebagai orang yang merencanakannya, mendesain sebuah program, kita pilih yang mana gitu kan. Cara mengerjakan paralelnya itu tergantung dari sudut pandang kebutuhan, sudut pandang kasus ya, kasus yang berbeda nanti cara paralelnya berbeda. Seperti itu kalau prosesor tuh. Oke, makasih Kang. Iya. Wah, ini. Ya. Ada lagi yang itu dipertanyakan? Nggak apa-apa, tanya aja, nggak usah takut-takut bertanya. Aduh. Ya takut Kang, cuma mungkin ada yang malu-malu lah. Iya, ya jangan malu. Nanti kalau malu nanti akan jadi susah nanti waktu belajar. Karena kan jangan sampai materinya sudah berprogres jauh, ternyata yang awal-awalnya belum paham kan. Itu justru akan membuang waktu justru bagi yang belajar, bukan saya. Kalau saya asik-asik aja. Jadi kalau bagi yang baru belajar sih sebenarnya tadi kalau mau pohon tumbuh tinggi maka buatlah akar sekuat mungkin. Kalau bagi saya berbagi materi ini adalah bagaimana akar yang sudah saya punya itu jangan lapuk gitu. Karena kalau tidak diulang-ulang nanti lapuk. Betul. Iya. Nah, itu. Pas jam 9. Oke, jam 10. Bagaimana rekan-rekan? Kita akhiri saja ya. Coba saya stop dulu recordingnya. Saya stop dulu recordingnya. Nanti akan saya bagikan di YouTube, bisa untuk dilihat-lihat kembali. Coba saya stop recording. Stop.